Bu, saudara-saudari yang saya hormati, sebagaimana saya jelaskan di atas, bahwa terkadang ada perbuatan itu sama dengan sholat tapi tidak sesuai dengan definisi syariah atau definisi terminologi pengertian sholat. Yaitu tadi sudah saya jelaskan di atas, ada perkataan tapi tak ada perbuatan, itu yang pertama. Yang kedua, ada perbuatan tapi tak ada perkataan, yaitu seperti sholatnya orang bisu. Orang bisu itu karena masih dapat belajar menuntut ilmu, maka tetap diwajibkan kepada orang bisu itu untuk melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat, bagaimana sholatnya orang bisu? Orang bisu itu melaksanakan sholat, yaitu dia mengangkat takbir, angkat tangannya, kemudian melipatnya di dadanya, kemudian dia berdiri, yaitu menurut kebiasaannya membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu adalah rukun qauli. Kemudian setelah itu dia selama berdiri itu membaca rukun qauli menurut kebiasaannya sebagaimana tadi saya jelaskan, yaitu kemudian dia ruku, kemudian setelah ruku ada tumanina, i'tidal ada tumanina, sujud ada tumanina, duduk antara dua sujud juga ada tumanina, kemudian tahiyat akhir seperti membaca Al-Fatihah tadi ada lamanya itu dia duduk tahiyat akhir itu selama menurut kebiasaannya orang membaca, yaitu tahiyat akhir. Kemudian dia salam, kemudian setelah salam, kemudian dia sunnah memeringkan kepalanya, mutarkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Tapi namanya orang bisu, salamnya gimana? Tidak ada suaranya, tidak ada perkataan yang keluar. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, itu yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, ada perbuatannya tapi tidak ada perkataannya, adalah sholat orang yang bisu. Itu sholat orang bisu, tapi dijelaskan dalam kitab Matla'ul Madroini wa Majubaroini, ada orang yang namanya buta tuli. Orang yang buta tuli ini dijelaskan dalam kitab itu adalah salah satu orang yang tidak diwajibkan melaksanakan sholat seperti anak-anak ataupun orang gila, tapi dengan syarat buta tulinya mulai dari kecil dia sudah buta tuli. Orang yang buta tuli dari kecil karena dia tidak dapat belajar menuntut ilmu, maka dia tidak diwajibkan kepadanya sholat. Kenapa? Dia tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Maka oleh sebab itu orang yang buta tuli dijelaskan dalam kitab itu adalah tidak wajib sholat kepadanya, itu pun dengan syarat sebelum mulai dia dari kecil sudah buta tuli. Tapi ada pun orang yang sudah buta tuli, yang sudah dewasa dan dia sudah sampai kepada baligh dan dia sudah pernah belajar melaksanakan sholat, maka orang yang buta tuli seperti ini jelaskan dalam kitab itu, maka dia tetap wajib melaksanakan sholat. Tidak ada keuzuran baginya untuk meninggalkan sholat. Kenapa? Karena dia sudah pernah belajar untuk melaksanakan sholat. Maka oleh sebab itu saya garis besari, yaitu orang yang buta tulinya, yang belum pernah dia belajar untuk melaksanakan sholat, dia sudah buta tuli dan tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, ya, itu dia poin yang kedua. Adapun poin yang ketiga, ada seseorang itu, yaitu dia tidak ada perbuatan dan tidak ada perkataan. Dia tidak bisa berucap dan tidak bisa juga berkata-kata, seperti orang bisu yang diikat. Orang bisu yang diikat ini, dia sudah bisu dan dia terikat, ya. Maka orang ini tetap juga wajib melaksanakan sholat. Bukan berarti orang yang bisu, orang yang terikat, yang tidak bisa bergerak sebagaimana tadi saya jelaskan di atas, dia tidak wajib melaksanakan sholat, tapi tetap wajib melaksanakan sholat. Itulah pentingnya perintah melaksanakan sholat. Walaupun sudah terikat, walaupun sudah bisu, maka tetap dia wajib melaksanakan sholat. Bagaimana cara sholatnya orang yang terikat dengan bisu? Dia sebagaimana dia diikat, seperti itulah dia sholatnya. Nggak bisa menggerak-gerakkan badan, ya.
Dan bagaimana berbicara orang bisu tadi sudah saya jelaskan, orang bisu nggak mungkin bisa berbicara. Maka seperti itulah dia sholat dia secara isyarat. Maka itulah sholatnya orang bisu yang terikat. Inilah poin yang ketiga, terkadang dikatakan sholat tapi keluar dari definisi syariah dan atau definisi terminologi pengertian solat. Ada 3 macam. Pertama, ada perkataan tapi tidak ada perbuatan. Yang kedua, ada perbuatan tapi tidak ada perkataan. Dan yang ketiga, tidak ada perbuatan dan tidak ada perkataan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati,